kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi berikutnya. Pertama kita akan mulai bahas mengenai elastisitas, kemudian kita belajar consumer behavior atau teori perilaku konsumer. Jika ada waktu tambahan, kita akan lanjut sedikit terkait dengan producer behavior atau teori perilaku produsen. Nah, karena pertemuannya sangat singkat dalam 10 sesi yang dibagi dengan 5 pekan, nah ini diharapkan teman-teman nanti juga jika ada pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan jika belum sempat di kelas, teman-teman ditanyakan di grup kita ya. Siapa tahu nanti kita bisa diskusikan di luar pembelajaran kita. Nah, kemudian teman-teman diharapkan juga partisipasi aktifnya, siapa tahu nanti biar kakak tidak ngobrol di depan tembok sendirian ya. Atau ngobrol di laptop. Jadi diharapkan teman-teman keaktifannya selama kita belajar. Jika hal-hal atau yang materi belum dipaham, silahkan ditanyakan sepanjang waktu kita singkat ini 2 jam. Diharapkan teman-teman terus bertanya, jangan sampai kesempatan terbaik atau kesempatan emas ini kalian abaikan. Nah, kita akan mulai membahas materi kita. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar dimudahkan kita belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin, amin. Semoga Allah memudahkan selama kita belajar ya. Nah, teman-teman, kita akan lanjut membahas terkait dengan materi menarik. Jika kita kemarin sudah mulai di hari pertama, terkait dengan apa itu ilmu ekonomi dan bagaimana konsep kelangkaan dan lain-lain. Kemudian kita juga belajar mengenai demand supply for market atau permintaan dan penawaran pasar. Kemudian disusul juga kita belajar mengenai market equilibrium atau keseimbangan pasar dan bagaimana interaksi yang terbangun di dalamnya. Nah, 3 chapter sekaligus kita bahas di hari pertama kemarin. Bagi yang sekolah baru bergabung seperti SMA 1 Rancaike, nanti kita akan juga share materinya. Akan lebih baik nanti mungkin kita bagikan langsung tautan via Drift, biar teman-teman tinggal download setiap pertemuan materinya. Jadi tidak pertemuan langsung ini, jadi mungkin ada materi-materi yang luput, silahkan nanti kita akan berikan link Driftnya untuk teman-teman bisa download setiap materi kita. Nah, jadi kita akan mulai membahas terlebih dahulu materi mengenai elastisitas, dan tidak lupa kemungkinan kalau misalnya kita punya waktu sedikit di akhir atau apa, nanti teman-teman kalau punya request pembahasan yang masih belum dipahami, silahkan nanti teman-teman disampaikan lewat mengisi presensi tersebut. Jadi manfaat selain teman-teman mengisi presensi adalah kita juga menampung aspirasi masukan dari teman-teman, termasuk ada misalkan pembahasan soal yang dibahas ataupun soal materi-materi yang dirasa masih kurang paham, silahkan teman-teman sampaikan ketika mengisi presensi, yaitu di bagian akhir pertanyaan mengenai saran atau masukan dari kita agar pembinaan di masa mendatang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita di berikutnya mengenai elastisitas. Apakah di tampilan teman-teman sudah kelihatan? Jelas? Siap, sudah. Enggak terlalu kecil ya? Oke, gambarnya ya. Siapa tahu oke kan gambarnya? Tidak terlalu kecil kan ya? Nah, kita ya, terima kasih. Nah, kita akan mulai membahas materi terkait dengan elastisitas. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya di pembelajaran kita ini sudah kalian pelajari di kelas 10 di semester pertama, bahwasanya elastisitas itu adalah perubahan atau respon ketika salah satu input itu mengalami perubahan. Misalkan ketika kita berbicara mengenai elastisitas harga terkait jumlah barang diminta, berarti bagaimana sih perubahan jumlah barang diminta ketika misalkan harga minyak goreng meningkat ketika pandemi. Nah, itu gimana sih perubahan permintaan atau konsumsi dari konsumen? Apakah ternyata barang minyak goreng itu kita katakan dia memiliki elastisitas permintaan elastis atau dia permintaan yang inelastis? Nah, kira-kira menurut teman-teman pembelajaran kalian ya, minyak goreng itu kita katakan barangnya elastis atau inelastis? Ini yang sudah mungkin Blanka. Tahu nggak barangnya apa kira-kira tuh? Minyak goreng yang sekarang lagi heboh gitu ya, nggak kunjung turun terus, masih naik
harga minyak goreng. Nah, itu kira-kira barang minyak goreng siapa tahu nanti muncul nih di soal KSNK gitu ya. Bukan Kak Dion yang bikin ya. Siapa tahu muncul soalnya di KSNK tahun 2022 ini. Kira-kira barangnya tergolong barang yang elastis atau inelastis? Silahkan Lenka, kira-kira aja. Biar nanti kita nyambung diskusi pembahasan kita. Menurut Lenka, apa sih barangnya termasuk apa? Termasuk elastis paling Kak. Nah, Ini cuma pendapat aja. Nah, ini pendapat sementara dari Lenka ya, bahwasanya minyak goreng itu kalau kita lihat ya, maaf susahnya agak kurang bagus ya, itu dia kata Lenka adalah elastis. Nah, apakah benar nanti kita lihat dan kita maaf ya, kenapa kita ukur dengan menggunakan menghitung nilai elastisitas ini. Jadi terkait itu ya, misalkan harga minyak goreng naik dari 14.000 ke misalkan atau 19.000 ya ke 24.000. Nah, itu gimana misalnya kita lihat perubahan permintaan dari konsumen. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat elastisitas hal ini permintaan. Nah, bagaimana respon dari konsumen untuk melihat perubahan harga barang tersebut. Nah, kita akan belajar pertama dari berbagai jenis elastisitas. Pertama kita akan bahas mulai dari elastisitas permintaan. Nah, dari elastisitas permintaan, teman-teman sudah paham ada pembagian macam-macamnya. Dan semoga teman-teman tetap bisa melihat dan menyaksikan ya. Kalau kita lihat elastisitas permintaan, berarti kalau misalnya kita lihat di sini, permintaan itu dialami oleh si konsumen. Konsumen ketika dia membeli barang, maka dia perlu memperhatikan terkait dengan harganya gitu. Misalkan apakah harganya murah atau lebih mahal. Nah, di sini ketika si konsumen melakukan permintaan terhadap barang yang dibelinya atau dikonsumsinya, maka butuh kita lihat mengukur bagaimana perubahannya itu mempengaruhi jumlah konsumsinya. Di sini kita bahas bahwasanya dari segi elastisitas berdasarkan price, demand elasticity, ketika kita lihat berdasarkan harga yang mempengaruhi keputusan konsumen membeli barang, itu ada dua jenis barang. Secara umum kita lihat, ada barang given, ada barang normal. Ada yang tahu bedanya apa antara beda barang given dengan barang normal? Nah, nanti kita akan bahas buat teman-teman perbedaan antara barang given dengan barang normal. Nah, kemudian ketika teman-teman belajar terkait ada nama yang kedua, menggunakan elastisitas pendapatan permintaan, jika konsumen semakin tinggi pendapatannya, apakah pola konsumsinya semakin lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, di sini kita akan bahas ketika konsumen semakin taraf hidupnya meningkat, mungkin ketika teman-teman punya uang, menghasilkan uang gitu ya, sudah bekerja nanti ketika lulus perkuliahan atau sudah bekerja, nah ini turut mempengaruhi konsumsi kita. Nah, kita akan bahas ada macam-macam barang. Ada barang normal, ada barang inferior, dan terakhir ini belum masuk, ada namanya barang superior. Ada 3 jenis barang. Nah, ketika kita lihat itu sudah selesai, kita nanti akan membahasnya. Kemudian kita akan bahas ada namanya elastisitas silang, disebut sebagai cross demand elasticities atau elastisitas permintaan silang. Nanti kita akan bahas, oh ternyata yang kita pelajari itu ada namanya barang substitusi, ada namanya barang komplementer. Benar ya? Nah, mungkin teman-teman sudah paham nih, kok bisa masuk Kak? Nanti kita akan pelajari masing-masing poinnya. Nah, kita akan mulai dulu ke teman-teman seperti yang sudah kita lihat bahwasanya pertama ada namanya elastisitas harga pada permintaan. Di mana kita tahu kalau misalnya kita lihat slope, maaf, kita pakai yang lebih bagus grafiknya. Nah, ada kurva permintaan yang dimana sumbu vertikalnya ini adalah kalau kita lihat ya, ada sumbu permintaan seperti ini bentuknya. Kemudian ini adalah harga, ini adalah kuantitas yang diminta. Sedangkan inilah grafik fungsi dari permintaan. Nah, ketika ini yang kalian lihat bahwasanya ketika harga naik, misalkan contohnya di sini kita masih menggunakan minyak goreng gitu ya. Minyak goreng. Ini adalah harga minyak goreng, ini kuantitas yang dimintanya berarti. Misalkan harga minyak goreng dari 18.000 per 1 liternya, masyarakat membeli di sekitar tempat tinggalnya Lenka atau Ibu Erna ada 10 orang.
ludes membeli 10 liter minyak goreng. Nah, ketika itu langsung meningkat nih harga minyak goreng menjadi 24.000. Sangat signifikan beban yang dirasakan oleh masyarakat kita naik sebesar berapa nih? 6.000 gitu ya. 18.000 jadi 24.000. Nah, otomatis kalau kita belajar di teori permintaan, ketika di titik A, ini titik B, ketika harga naik, maka jumlah barang diminta akan turun gitu ya. Nah, misalnya permintaan masyarakat turun dari 10 ke 8. Karena ini bebannya cukup besar, naiknya 6.000 membuat masyarakat harus mengurangi membuat atau menggunakan minyak goreng gitu ya. Maka mungkin masyarakat berusaha untuk menggunakan alternatif lain selain memasak, menggoreng itu mungkin mengukus atau merebus gitu ya. Nah, kita mulai bahas ketika ini gimana dong Kak kalau misalkan ketika kita bahas stabilitas harga permintaan. Maka ada dua hal yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya ketika harga yang berubah, nah maka ada dua komponen yang nanti kita bahas. Pertama ada elastis, kedua dia ada inelastis. Nah, ketika barang dikatakan elastis, jika koefisien nilainya itu besar dari 1. Sedangkan dia inelastis jika nilai koefisiennya kecil dari 1. Seperti yang kita pelajari, ada banyak sekali jenis-jenis stabilitas ya. Ada namanya elastis sempurna, ada elastis unitary, ada inelastis sempurna, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan ke masing-masing poinnya buat teman-teman. Nah, kita langsung mulai yang ini yang kita pelajari ya. Kalau misalnya dalam fungsi umum, untuk menghitung elastisitas rumusnya seperti ini. Karena dalam bentuk persentase, dia itu adalah E sama dengan delta Q per delta P dikalikan harga barang pertama dengan dibagi dengan jumlah atau kuantitas barang pertama. Inilah rumus dari elastisitas. Karena di sini delta atau persentase, maka kita lihat berapa sih perubahan kuantitas atau jumlah barang diminta ketika dia menggunakan elastisitas permintaan. Sebaliknya, kalau elastisitas penawaran, berarti berapa sih perubahan kuantitas penawaran terhadap perubahan harganya, kayak gitu. Jadi ini semoga udah hafal ya teman-teman rumus seperti ini. Delta Q dibagi delta P dikali harga awal dibagi dengan kuantitas yang diminta, yang pertama. Nah, kalau misalnya kita lihat dari masing-masing itu, ada 5 pembahasan penting yang kita lihat ya, bahwasanya ada barang yang dikatakan inelastis, ada elastis, ada uniter, ada inelastis sempurna, dan ada elastis sempurna. Nah, ini perbedaannya masing-masing teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, jika dia elastis besar dari 1, inelastis kecil dari 1, uniter sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan masing-masing ya, intinya seperti ini. Kalau dia elastis, bentuknya cenderung landai. Nah, kalau misalkan dia inelastis, dia bentuknya cenderung tegak, kurva demand-nya. Karena kalau barang yang jenisnya adalah elastis, itu barang-barang yang banyak substitusinya. Misalkan kalau teman-teman biasa mengkonsumsi beras, nasi, kalau nggak ada mahal nggak beras, nasi, kalian bisa menggunakan makan jagung atau makan roti dan lain-lain. Nah, itu dia barangnya bisa dikatakan elastis ketika banyak substitusinya. Sedangkan barang-barang inelastis, barang yang jumlahnya terbatas atau barang-barang yang termasuk kebutuhan pokok. Barang-barang kebutuhan pokok, jadi berarti termasuk minyak goreng, berarti jika kita ukur maka dia merupakan barang inelastis. Apalagi yang kebutuhan pokok ya, misalkan nasi, beras gitu ya, jagung, minyak goreng, bawang, cabai, dan lain-lain, itu termasuk barang yang inelastis. Pasti nilai koefisiennya kecil dari 1. Kalau barang-barang elastis contohnya apa Kak? Mungkin contohnya adalah buah-buahan yang banyak substitusinya. Kalau misalnya kan nggak ada buah jeruk, kita masih bisa makan buah apel, masih bisa makan buah jambu, dan lain-lain. Atau mungkin contohnya adalah misalkan pakaian, ada pakaian merek A, B, C, D, E, F. Nah, kalau kita nggak ada merek ini, kita masih bisa beli di toko sebelah yang beda merek. Nah, itu dia elastis. Uniter artinya adalah uni, artinya sama dengan 1. Kalau dia inelastis sempurna, dia sama dengan 0. Bentuknya kalau kita bahas inelastis sempurna, dia adalah tegak. E sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlahnya adalah terbatas, sedangkan harganya terus mengalami kenaikan.
Contoh inelastis sempurna ini adalah komoditas tanah. Kalau kita lihat tanah bertambah nggak tiap tahun? Enggak. Tanah jumlahnya terbatas. Tiap tahun jumlah penduduk populasi bertambah, otomatis kebutuhan tanah meningkat. Nah, maka harga tanah nggak mungkin mengalami penurunan, mengalami kenaikan terus-menerus, sehingga inelastis sempurna. Kak, kalau gimana dong kalau elastis sempurna? Nah, ini kebalikannya. Kalau dia tegak, kalau elastis sempurna dia datar. Lawan dari in sempurna yaitu E sempurna, elastis sempurna. Dia nilainya adalah tak terhingga. Terus pertanyaannya, Kak, contoh barangnya apa? Kalau misalkan dia barangnya adalah elastis sempurna, ini susah kita temukan dalam dunia nyata. Adanya dalam pasar persaingan sempurna. Barang-barang yang jumlah bentuknya sama, homogen, kemudian jumlah penjualnya banyak, kayak gitu. Nah, itu barang-barang yang memiliki jenis elastisitas sempurna. Contoh misalkan di dekat Universitas Negeri Yogyakarta mungkin ada sepanjang jalan menjual kacamata. Sama semuanya jual kacamata, harganya sama semuanya. Nah, itu barang yang homogen, harganya sama gitu ya. Nah, ini makanya P-nya relatif lebih sama, sedangkan jumlahnya lebih banyak karena banyak penjual, banyak pembeli kayak gitu. Nah, ini ideal ya, sangat susah kita temukan dalam dunia nyata. Biasanya barang-barang yang kita temukan kalau nggak elastis, kalau nggak inelastis, kalau nggak dia elastis. Ini yang sering kita lihat di soal-soal kemarin. Kalau misalnya teman-teman nonton di pembahasan di channel YouTube Kakak ya, pembahasan soal KSNK tahun 2021 kemarin, itu ada jenis barang-barang berdasarkan elastisitasnya. Nah, silakan nanti ada soal nomor sekian gitu ada. Nah, ini maka diharapkan teman-teman bisa memahaminya terkait dengan ada 5 jenis elastisitas jika kita berdasarkan nilai koefisien harga permintaan maupun penawaran untuk barang normal. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak kira-kira dari teman-teman? Lenka atau yang teman-teman lain di sini ada pertanyaan? April, Mirna, Queenie, Ara mungkin ada pertanyaan? Dan jika teman-teman punya pertanyaan bisa ditanyakan langsung di via kolom chat atau langsung silakan langsung di on mikrofonnya seperti itu. Belum ada ya? Nah, cukup sampai sejauh ini. Kita akan lanjutkan ke teman-teman. Tenang, nanti bahannya akan kita bagikan. Nah, misalkan seperti ini. Ada contoh soal seperti ini ya, karena ini kalau kita jelaskan masing-masing bab itu butuh waktu cukup lama. Ini karena kalian sudah belajar di kelas 10, maka kita tinggal mengulang-ulangnya ya. Mengulang-ulangnya sambil mengingat reminder pembelajaran kita waktu kelas 10 semester pertama. Nah, jika ini ya, P1 diketahui adalah 5, kemudian harga ini ya, harga barang awal 5, kemudian P2 harganya lah 7, kemudian Q1 25, jumlah barang yang diminta, misalkan ini ketika dia dicari elastisitasnya adalah permintaan, kemudian kalau dia Q2-nya adalah 20, berapa sih nilai atau koefisien elastisitasnya? Gampang ya, sesuai dengan rumus, tinggal kita masukin E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 dibagi dengan Q1. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman, delta Q berarti Q2 dikurangi Q1, karena dia delta ya, dibagi P2 dikurangi P1. Dikalikan P1 harga awal dibagi dengan kuantitas pertama atau jumlah barang diminta awal. Nah, maka kita lihat di sini, Q2 dikurangi Q1. Berarti 20 dikurangi 25. Dapatnya adalah min 5. Kemudian karena delta P berarti P2 dikurangi P1. 7 dikurangi 5 dapatnya adalah 2. Dikalikan harga awal P1-nya adalah 5. Dikali 5 dibagi Q1-nya 25. Nah, tinggal kita ini ya selesaikan ini sama ini ya, ini tinggal 5, ini tinggal 1. Ini dibagi ini bisa ya, karena beda ya, pembilang sampai nyebut tinggal 1. Nah, dapatnya adalah min 1 per 2. Atau kita lihatnya min 0,5. Jelas, karena di sini elastisitas permintaan, tanda negatif tidak mempengaruhinya. Karena kita tahu, karena hukum permintaan ya, ketika harga naik, jumlah barang minta turun dan sebaliknya. Maka tanda negatif
menandakan bahwasanya dia adalah elastisitas permintaan. Sebaliknya, kalau penawaran dia adalah naik dari turun ke atas, maka tandanya positif. Sedangkan permintaan tandanya adalah negatif. Jadi negatif atau positif itu menandakan bukan nilainya, tapi menandakan apakah dia permintaan atau penawaran. Jadi di sini jawabannya adalah 0,5. Kalau 0,5 Kak, terus jawabannya gimana? Jawabannya adalah inelastis. Seperti itu. Kalau misalnya kita jelaskan ke bawah ya, untuk teman-teman, jawabannya adalah inelastis. Yaitu dia adalah barang normal. Barang normal yaitu inelastis, nilainya adalah setengah. Tanda negatif bukan menandakan dia nilainya negatif, tetapi tanda negatif menandakan bahwasanya barang tersebut merupakan barang permintaan atau penawaran. Berarti kalau negatif itu permintaan, karena ketika harga naik, jumlah barang diminta turun, sebaliknya ketika harga turun, jumlah diminta naik. Jadi kayak bumi antar langit gitu kan, nah maka dia berbanding terbalik, tandanya negatif. Sedangkan penawaran ketika harga naik, jumlah barang ditawarkan oleh si produsen kepada si konsumen atau dari si penjual ke pembeli, jumlahnya naik. Nah, maka itu kita katakan dia korelasinya positif. Maka bentuk kurvanya lah tegak dari kiri bawah naik terus ke kanan atas. Sedang permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita langsung aplikasikan ya dalam soal, jawabannya adalah seperti itu. Pakai langsung rumus cepat gitu ya, delta Q per delta P kali harga awal per kuantitas awal Q1 seperti itu. Nah, ada yang tanyakan dulu kira-kira? Belum ya? Nah, semoga teman-teman bisa tetap menyaksikan ya. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan terus dilihat di kolom chat atau diketik kolom chat maupun juga langsung ditanyakan. Nah, terus kalau misalnya kita lanjut, nah ini yang bentuk soal hotsnya. Ini menarik kalau kita lihat nih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya soal kakak agak susah. Nah, soal kedua nih. Ini soalnya tricky nih. Misalkan diketahui fungsi permintaan 37,5 dikurangi 2,5P. QD jumlah barang dimintanya adalah 2,5. Berapakah elastisitas saat harganya 10? Nah, di sini uniknya adalah kita nggak mengetahui perubahan harga maupun perubahan kuantitas. P1-nya, oke, P1-nya 10. Tapi kita nggak tahu P2-nya berapa. Nah, ini caranya adalah kita menggunakan turunan. Ketika teman-teman belajar di matematika, ada namanya turunan atau derivatif atau diferensial, lawan dari turunan adalah integral. Maka kalau seperti ini soalnya ya, kita langsung pakai rumus turunan. Nah, rumus dari ini, karena di sini sudah diketahui P-nya 10, maka berapa sih Q-nya? Kita cari dulu berapa Q-nya. Q sama dengan 37,5 dikurangi 2,5P. Masukin tuh P-nya dengan yang 10 tadi. Yang ini ya, P-nya 10. Dapat Q1-nya berapa? Yaitu 37,5 dikurangi 2,5 kali 10. Berarti 37,5 min 2,5 kali 10, min 25 ya. 25. Dapatnya adalah 12,5. Berarti 12,5 itu adalah Q1-nya. Nah, terus dong gimana Kak cara mencarinya? Nah, seperti dari rumus yang kita pelajari, bahwasanya delta Q dibagi delta P kali PX P1 per Q1. Nah, cara lainnya adalah bahwasanya kita jabarkan ke teman-teman bahwa tadi delta Q per delta P. Nah, ini kita bisa pakai namanya tadi turunan. Turunan itu karena kita turunkan berarti perubahan persentase kuantitas atau jumlah barang diminta misalnya ya terhadap perubahan harga diturunkan langsung pakai turunan. Pakai kalau misalnya kita lihat QD sama dengan 37,5 min 2,5P. Nah, kalau kita turunkan maka ada tanda Q, aksen dibaca ini ya. Q aksen itu sama dengan yang bisa kita turunkan adalah yang ada variabel di depannya. Ini karena nggak ada variabel, habis dia. Maka P ini kan kalau kita kasih pangkatnya 1. 1 dikali min 2,5, min 2,5, P-nya pangkat 1, 1 dikurangi 1. Karena
turunan itu pangkatnya kita turunkan atau hilangkan 1 gitu ya. 1. Jadi kalau misalnya min 2,5 P kuadrat berarti 2 kali min 2 setengah min 5. P 2 dikurangi 1, pangkatnya 1. Tinggal 5 min 5P kayak gitu. Sama seperti kalau misalnya kita bahas ya teman-teman biar lebih gampangnya. Yaitu kalau misalnya kita belajar dalam hal ini, kalian pernah belajar kan dalam matematika Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya? Pernah ya? AX kuadrat ditambah BX tambah C. Jika kita langsung ke angkanya, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 misalnya. Nah, pangkatnya makin dikit nih. Pangkat 2, pangkat 1, itu habis gitu ya. Nah, kalau kita turunkan, maka kita kasih tanda Y aksen. Sama dengan 2 pangkatnya ya. Kita kalikan konstanta ke depannya. 2 kali 2, 4. X pangkat 2. 2 dikurangi 1. Karena namanya turunan, pangkatnya kita turunkan 1. Atau kita kurangi 1 ya. Jadi X 2 dikurangi 1, jadi X pangkat 1. Boleh nggak kita hapus? Ya ini sama aja. X pangkat 1 dengan nggak ada satunya sama aja 4X gitu ya. Terus ditambah 1 dikali 2, 2. 1 dikurangi 1, 0. Habis. Jadi tinggal 2 ditambah 2. Otomatis kalau 2X X-nya habis, apalagi kalau nggak ada variabel, berarti ini 0 gitu ya, ditambah 0. Jadi ya aksennya adalah 4X ditambah 2. Ini juga berlaku. Kalau ini nggak ada variabelnya habis, berarti min 2,5P, berarti tinggal min 2,5. Min 2,5. Nah, berarti gimana dong Kak? Kita selesaikan. Udah, karena ininya udah dapat. Delta Q dibagi delta P, dapatnya di sini adalah min 2,5. Berarti tinggal dikalikan aja. P1-nya adalah 10 dikali 10 per Q1-nya adalah 12,5 kita dapatkan tadi. Jadi min 2,5 kali 10 per 12,5. Gitu. Min 25 dibagi 12,5 dapatnya adalah 2. Nah, karena 2, tanda negatif kita hiraukan berarti 2. 2 berarti lebih dari 1. Maka barangnya lah elastis. Kayak gitu. Semua selesai. Soalnya soal seperti ini muncul ya soal KSNK tahun 2020 kemarin. Soal mencari seperti ini, kalau nggak salah ya. Atau pernah membahas soal seperti ini, kita tidak mengetahui perubahan harga yang sama nih soal yang nomor pertama dia kita ketahui nih. P1-nya berapa, P2-nya, Q1, Q2-nya. Sedangkan nomor 2 ini kita uniknya diketahui fungsi permintaan dan kita nggak tahu nih Q2-nya berapa, tapi P2 juga kita nggak tahu. Nah, kita pakai rumus tadi menggunakan rumus turunan. Sampai di sini, karena materi elastisitas ini menarik kalau dipelajari ya, dan ini cukup kalau misalnya di tingkat level yang lebih tinggi ya, maka soal-soalnya nggak kayak receh-receh, soalnya lebih-lebih gitu ya. Nah, diharapkan teman-teman bisa mengikutinya, karena ya soal namanya Olimpiade ya kelasnya bukan kelasnya ecek-ecek, tapi kelas berat gitu ya. Kalau dalam tinju misalkan kelas kakap kayak gitu. Nah, teman-teman ada yang tanyakan dulu nggak sampai sejauh ini? Lenka ada yang tanyakan mungkin? Udah jelas Kak. Kak cuman mau nanya dikit gak apa-apa, tapi Oh, iya, takut silakan. rese pertanyaan. Gak apa-apa kan kalau rese? Santai. Kan tadi itu dijelasinnya tuh kan ada Y juga, AX pangkat 2 tambah BX. Terus kalau kita turunin kan berarti pangkatnya juga menurun. Nilainya yang dari 2 ke 1. Kalau misalkan pangkatnya itu min, misalkan min 2, min 10, waktu diturunin nilainya menurun ke min 10 jadi min 11 ya? Atau jadi min 9 gitu ke arah positif. Jadi turunnya itu dikurangin atau enggak? Nah, itu jarang ya di soal, biasanya jarang sekali tuh Lenka. Jarang muncul kayak gitu. Nggak, bahkan sampai sekarang agak bahas soal-soal sebelumnya itu nggak ada yang pangkatnya negatif. Mungkin itu yang ada ketika ini ya, jadinya pecahan nanti. Seperti ini ya mungkin maksudnya Lenka. Y sama dengan 2X pangkat min 2 gitu ya. Nah, kalau ini kita bikin jadinya pecahan 1 per 2X pangkat 2. Kayak gitu jadinya.
Jadi mengubah pangkat negatif ini dengan jadinya adalah pecahan 1/2 X pangkat 2. Jadi min 2 ini kalau jadi pecahan jadinya positif. Ini kan sangat susah ya kita lihat ya. Nah, ini jarang soal-soal yang negatif yang dikasih. Karena di ekonomi ya, ekonomi itu kan angka-angkanya pasti gitu ya. Angka-angkanya itu lebih relate dengan kehidupan kita. Apalagi kalau elastisitas, misalnya kaitannya lah barang ya. Jumlah barang yang kita konsumsi atau kita minta penawaran pendapatan, maka yang angka-angkanya adalah angka-angka yang pasti. Misalnya tadi 2, 0,5, 1, 1,5, jarang misalnya 1,3433 gitu. Jadi jarang sekali soal-soal seperti itu. Mungkin hanya kasus-kasus tertentu yang ada di matematika, tidak mesti langsung ada di ekonomi. Karena ekonomi biasanya adalah ilmunya lebih sosial ya, dan juga lebih angka-angkanya tidak terlalu kaku yang ada di matematika yang kita pelajari. Itu ya Lenka ya. Oke, ya. Makasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman lain, ada yang ditanyakan mungkin atau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan sebelum kita lanjut. Oh, ada nih pertanyaan dari teman-teman nih. Oh, belum ada. Oke, semoga paham ya. Silakan kalau ada masukan kritik, ada langsung di kolom chat, di presensi kakak. Kakak lengkap menyediakan, jadi nggak sia-sia kalian mengisi presensi itu. Setiap masukan ada masukan dan saran terkait pembinaan selanjutnya ada, atau mungkin kesan pesannya juga ada, biar kita terus berbenah semakin meningkatkan kualitas gitu ya. Izin untuk menghapusnya. Nah, lanjut. Jika kita lihat tadi ya, tadi barang normal, kalau misalnya kita lihat di sini kategori elastisitas itu tadi ya, ada semakin, nah ini catatan penting nih, ditandai buat teman-teman nih. Semakin banyak barang substitusi, misalnya contohnya substitusi dari beras, ada jagung, kalau nggak ada jagung, ada sagu, kalau nggak ada sagu, ada gandum, gitu. Nah, semakin banyak barang substitusi atau barang pengganti ya, substitusi itu barang pengganti, kalau nggak ada barang A, kita masih makan barang B. Contohnya kalau nggak ada daging, sapi yang mahal, kita masih bisa makan daging ayam gitu kan ya. Nah, semakin banyak barang substitusi, maka semakin elastis nilainya, atau semakin besar dari satu. Semakin pokok suatu barang, semakin penting, semakin dirasakan benar-benar dibutuhkan masyarakat, maka semakin inelastis. Contoh tadi, migor, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain, bumbu-bumbu dapur itu barang kebutuhan pokok. Sebagian nilainya adalah inelastis. Semakin jangka panjang dia, semakin lama cakupannya, maka dia semakin elastis. Semakin luas definisi pasar, maka semakin inelastis. Contoh, beli baju di pasar Beringharjo. Kita jual semua pakaiannya. Nah, maka banyak kita lihat ya, toko A, toko B, toko C, toko D yang jual berbagai merek, maka dia semakin substitusi, semakin pasarnya sempit misalnya. Atau lebih kecil lagi, beli baju di rumah dekat rumahnya. Nah, jual pakaian substitusinya lebih jauh. Atau misalnya beli baju yang jauh letak, ininya misalkan di supermarket atau yang daerah jauh di rumahnya, maka definisi pasar luas. Ini makna dari definisi pasar sempit maupun luas. Pasar sempit berarti yang cakupannya adalah dekat rumah atau juga cakupannya pasar kecil-kecilan gitu ya. Sedangkan pasar yang besar biasanya pasar yang lebih banyak variasinya dan lain-lain sebagainya. Itu hanya singkat aja. Yang penting teman-teman tahu nih, semakin banyak substitusinya semakin elastis, sedangkan semakin pokok barangnya maka semakin inelastis barangnya. Itu aja yang membedain, karena ini soal yang muncul di tahun kemarin, di soal KSMK tahun 2021. Urutkan barang-barang di bawah ini berdasarkan nilai koefisien yang paling tinggi hingga paling rendah. Berarti artinya semakin elastis hingga ke inelastis, kayak gitu. Karena elastis besarnya 1 berarti dari elastis ke inelastis. Dan dicontohkan barangnya, ada HP, ada contohnya lagi apa itu? Ada HP, ada misalkan minyak goreng atau apa misalkan gitu ya. Nah, itu bisa kita urutkan gitu ya. Nah, tanpa kita tahu nih nilainya. Karena kita tahu, oh ini pokok, ini barang elastis, ini barang substitusi dan sebagainya. Nah, lanjut ya. Kalau jika belum ada pertanyaan, kalau misalnya kita lihat tadi ya teman-teman, faktor-faktor yang kita bahas tadi,
ini kalau misalnya kita lihat ya, dalam persamaan, kalau dia elastis, tadi sudah Kak jelasin, dia elastis itu bentuknya adalah kurvanya cenderung landai, sedangkan inelastis bentuk kurvanya cenderung tegak. Coba kita lihat nih, katakanlah harga Rp1.000 naik jadi Rp1.200. Nah, akibatnya adalah awalnya 10, tiba-tiba orang belinya jadi 4. Nah, ini elastis dia. Harga naik dikit aja mengakibatkan penurunan permintaan jauh lebih besar gitu ya. Karena ini barang substitusi. Kok mahal banget nih barang di A, pindah ke B gitu. Nah, dikit aja naik harga barang, maka orang beralih beli barang lain kayak gitu. Ini dia persentasenya lebih besar. Nah, kalau kita lihat ya, kalau dia inelastis, kalau sedangkan inelastis dia cenderung tegak. Kalau dia inelastis dia cenderung tegak. Nah, katakanlah harga minyak goreng tadi 18.000. Tiba-tiba jadinya 24.000 per liter. Naik 6.000. Nah, tetap orang beli minyak goreng karena minyak goreng itu sangat dibutuhkan. Tapi sedikit orang menurunkan permintaan. Oke lah, karena benar-benar dibutuhkan ya awalnya 10, sekarang jadinya cuma 8. Mungkin 2 orang ini dia beralih menjadi mengukus makanan atau merebus gitu ya. Nah, cuma segelintir orang yang bisa sanggup merebus atau mengukus makanan. Tapi namanya minyak goreng tetap kebutuhan, maka berapapun kenaikan harga barang tetap orang belinya. Nah, barang inelastis, bentuknya cenderung tegak. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ya? Nah, nanti kita ada break sekitar 5-10 menit ya, jam 10 sampai jam 10 lewat 10. Terakhir, gimana Kak kalau misalnya kita lihat ada namanya elastis uniter. Nama uni itu artinya lah sama dengan 1. Artinya lah persentase perubahan harganya sama besar nih. Ini P1, ini P2. Ini Q1, ini Q2. Nah, ini persentasenya sama. Kak, adakah contoh barang yang memiliki elastisitas barang unitary? Sangat jarang gitu ya. Jarang sekali dia sama persis, persentasenya sama. Nah, ini kita lihat bahwasanya unitary jarang ada barang dalam dunia nyata. Hanya konsep saja gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada barang unitary, ada barang elastis, ada barang inelastis. Nah, kalau in-L sempurna contohnya hanya sedikit, yaitu tanah barang-barang yang sangat-sangat susah diperbarui. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita di chapter, di pembahasan untuk materi elastisitas. Apakah ada pertanyaan secara umum dari teman-teman di sini? Kalau belum ada, kita break sekitar 10 menit. Nanti kita